Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Trinova dengan nomor NPM 186410443 kelas 5B, Prodi Matematika Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Cabri 3D ke dalam materi bangun ruang, yaitu balok, kubus, prisma, dan limas. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana cara mengaplikasikannya ke dalam materi, saya akan menjelaskan tentang apa saja kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Cabri 3D. Kelebihan yang pertama, gambar-gambar bangun geometri biasanya dilakukan menggunakan bangun baik berupa kerangka bangun maupun ruang dari jaring-jaring yang dapat dibuat dengan mudah, yang lebih cepat dan teliti. Yang kedua, adanya animasi gerakan dapat memberikan visualisasi dengan jelas. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat evaluasi apakah pekerjaan yang dilakukan adalah benar atau salah. Yang keempat, memudahkan guru dan siswa untuk menyelidiki sifat-sifat yang berlaku pada suatu objek. Yang kelima, mempunyai perintah pengerjaan matematika yang luas, mempunyai suatu antarmuka yang berbasis worksheet, mempunyai fasilitas pengerjaan yang baik dalam dimensi 2 dan 3, bahasa pemrogramannya memudahkan pemahaman konsep peserta didik, hasil pengerjaannya lebih baik dibandingkan software Autograph dan Maple, mempunyai fasilitas dalam membuat dokumen dalam beberapa format. Selanjutnya, kekurangan Cabri 3D yang pertama, hasil pengukurannya kurang akurat karena berupa angka desimal. Yang kedua, kurang baik dalam kemampuan originality dan sensitivity. Dan yang ketiga, software ini memiliki batas waktu. Untuk mendapatkan software ini agar tidak memiliki batas waktu, harus membeli lisensinya. Sebelum kita masuk ke dalam bagaimana cara mengaplikasikannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bangun ruang. Bangun ruang adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki volume atau isi. Bangun ruang terdiri atas balok, kubus, prisma, limas, kerucut, tabung, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang balok, kubus, prisma, dan limas. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 daerah persegi panjang dan 3 pasang yang kongru. Ciri-ciri balok yang pertama, mempunyai 12 rusuk, mempunyai 6 bidang sisi, mempunyai 8 titik sudut, seluruh sudut berbentuk siku-siku, mempunyai 4 diagonal ruang dan 12 diagonal bidang. Nah, ini dia rumus balok. Kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi persegi yang kongruen. Ciri-ciri kubus yang pertama, jumlah rusuk ada 12, jumlah sisi ada 6, jumlah sudut ada 8, sisi kubus berbentuk persegi. Nah, ini dia rumus-rumusnya. Prisma adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang yang sejajar, di mana bidang-bidang sejajar tersebut merupakan bidang alas dan bidang atas atau tutup. Selanjutnya, sifat-sifat prisma yang pertama adalah nama prisma ditentukan oleh kedudukan rusuk tegak dan bentuk bidang alasnya. Kedua, jika bidang alas berbentuk segi N beraturan, maka prisma tersebut prisma segi N beraturan. Limas adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi sebagai bidang alas dan beberapa bidang tegak berbentuk segitiga. Ini adalah sifat-sifat limas. Dan ini adalah rumusnya. Pertama, cara membuat balok. Step pertama, buka aplikasi Cabri 3D. Kemudian pilih icon ke-8, pilih XYZ box. Untuk membuat permukaannya, klik shift, tarik ke atas. Untuk memberi warna pada balok, klik kanan, kemudian pilih Surface Color. Saya memilih Surface Style dan Empty. Untuk membuat identitas pada balok, klik poin, kemudian aplikasikan ke dalam balok tersebut.
Untuk membuat diagonal bidang dan diagonal ruang, klik line, kemudian aplikasikan ke dalam balok. Untuk memberi warna pada diagonal, klik kanan, kemudian pilih Curve Color. Begitu juga sebaliknya. Untuk mengetahui panjang, lebar, dan tingginya, klik Distance, pilih Length. Untuk mengetahui luasnya, pilih Area. Selanjutnya, untuk mengetahui volumenya, pilih Volume. Selanjutnya, cara membuat kubus. Yang pertama, buka aplikasi Pabrik 3D, kemudian pilih Cube. Setelah itu, untuk memberi warna, klik kanan, pilih Surface Color. Di sini saya mengklik Surface Style dan Empty. Untuk memberi identitas pada kubus, klik Point, kemudian aplikasikan ke dalam kubus. Untuk membuat diagonalnya, klik Line, kemudian aplikasikan ke dalam kubus. Untuk memberi warna pada diagonal, klik kanan, pilih Curve Color. Untuk mengetahui sisi-sisinya, pilih icon ke-10, klik Length. Untuk mengetahui luasnya, klik Area. Selanjutnya, untuk mengetahui volumenya, klik Volume. Untuk membuat prisma, pilih Equilateral Triangle. Kemudian, klik Perpendicular. Kemudian pilih vektor pada icon ketiga. Tarik vektor ke atas. Kemudian pilih icon ke-8, pilih Prism. Untuk mengetahui sisinya, klik Length. Untuk mengetahui luasnya, klik Area. Untuk mengetahui volumenya, klik Volume. Untuk membuat limas, klik icon ke-7, kemudian klik Square. Kemudian klik Perpendicular. Selanjutnya klik icon ketiga, pilih vektor. Tarik ke atas. Selanjutnya pilih icon ke-8, kemudian klik piramid.
Untuk mewarnai limas, klik kanan, pilih Surface Color. Saya pilih Surface Style dan Empty. Untuk memberi identitas pada limas, klik poin, kemudian aplikasikan ke dalam limas. Untuk mengetahui sisi-sisinya, klik Distance, pilih Length. Untuk mengetahui luasnya, pilih Area. Untuk mengetahui volumenya, pilih Volume. Nah, ini dia hasilnya. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.